anak-anak, ketemu lagi nih di ibadah sekolah minggu DNKP Bandung. Yuk anak-anak, sudah siap semua untuk kita ibadah bersama? Yuk, kalau sudah siap, kita mau ajak anak-anak untuk bernyanyi Selamat Pagi Bapak, Selamat Pagi Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Nah, kita angkat satu pujian sekali lagi, pujian ini ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Ya, anak-anak semua, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Persekutuan kita datangnya dari Allah, Pencipta langit dan bumi. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami boleh berkumpul kembali untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus, pimpinlah kami dari awal, pertengahan, sampai selesainya. Biarlah Tuhan Yesus yang memimpin dan menolong kami, sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik. Berkati Ibu Guru yang akan mengajar juga. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sebelum kita mengingat kembali hafalan minggu lalu, kita akan bernyanyi dulu ya. Lagunya adalah Sukacita di Hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku, aku bersyukur, sukacita, kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Di hatiku, di hatiku.
ayat hafalan ini akan diucapkan oleh beberapa teman kita. Yuk kita dengarkan. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terang bercahaya di hadapan orang, supaya mereka bisa melihat perbuatan baikmu dan memuliakan Bapamu yang ada di sorga. Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 16. Anak-anak semua, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam dalam hati. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi anak-anakku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ya, anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi dan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh mendengar dengan baik dan kami boleh melihat apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita nonton dulu cuplikan video yang ini. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Seorang pahlawan tentara, sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu sakit kusta. Seorang anak perempuan dari negeri Israel, ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, dikirimnyalah pesan kepada raja, "Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa.
Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Naaman dengan gusar sambil berkata, Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah, dan engkau akan menjadi tahir. Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Elisa menjawab, Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Pergilah dengan selamat. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya, berkatalah Naaman, Jikalau demikian, hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Ya, bagaimana anak-anak dengan video tadi? Kalian sudah memperhatikannya kan? Nah, ada seorang bapak yang mandi di sebuah sungai 7 kali dan akhirnya sembuh. Nah, sekarang Tante akan bercerita. Firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Raja-Raja pasal 5. Nah, anak-anak nanti di rumah boleh dibuka Alkitabnya, kemudian dibaca bersama-sama dengan Papa dan Mama ya. Ya, anak-anak, di dalam nats firman Tuhan itu diceritakan ada seorang panglima tentara Aram, namanya Naaman. Nah, si Naaman ini sedang terjangkit satu penyakit yang bernama sakit kusta, di mana di seluruh tubuhnya ada borok-borok, ada gatal-gatal yang membuat dirinya menjadi malu untuk bertemu dengan banyak orang. Nah, di dalam rumah Bapak Naaman ini ada seorang gadis pelayan, istri Tuan Naaman yang berasal dari Israel. Nah, gadis pelayan ini ingat bahwa di Israel ada seorang nabi yang bernama Elisa yang mampu, yang sanggup berdoa untuk kesembuhan Bapak Naaman. Oleh sebab itu, dia dengan beraninya dia berkata kepada nyonyanya, "Ibu, di Israel ada seorang nabi yang bernama Nabi Elisa. Dia sanggup mendoakan Bapak Naaman untuk bisa sembuh. Kalau Bapak Naaman berkenan, silahkan datang ke Israel mencari Nabi Elisa." Nah, anak-anak, istri Naaman ini akhirnya menceritakannya kepada Naaman. Nah, Bapak Naaman ketika dia mendengar berita yang disampaikan oleh istrinya bahwa pelayan perempuannya menyampaikan bahwa di Israel ada seorang yang bisa menyembuhkan penyakit Naaman. Akhirnya anak-anak, Bapak Naaman membawa banyak pasukan
dengan membawa hadiah yang begitu banyak, emas, perak, dan begitu banyak hadiah yang lain, datanglah dia ke Israel. Tapi anak-anak, yang dia datangi adalah Raja Israel. Dia datang kepada Raja Israel, dia membawa hadiah-hadiahnya itu, dia berkata, "Saya ingin sembuh." Katanya di Israel ada yang dapat menyembuhkan saya. Raja Israel bingung. Dia bilang, "Lah, emangnya saya Tuhan? Emangnya saya dewa sanggup menyembuhkan Bapak?" Raja Israel kesal. Tapi saat itu Nabi Elisa mendengar berita tersebut. Akhirnya dia menyuruh bujangnya atau pelayannya untuk datang kepada Raja Israel dan menyampaikan satu perkataan. Kata bujangnya ini kepada rajanya, "Bapak, tuanku raja, ada pesan Nabi Elisa mengatakan bahwa kalau Naaman ingin sembuh, maka datanglah dia harus ke rumahnya Nabi Elisa." Akhirnya Naaman bersama rombongannya, bersama pasukannya, datanglah mereka ke rumahnya Nabi Elisa. Tapi anak-anak, sampainya mereka di rumahnya Nabi Elisa tidak mau menemui Naaman. Tapi dia menyuruh bujangnya untuk menyampaikan pesannya kepada Naaman. Pesannya demikian, "Bapak Naaman, jika engkau mau sembuh, maka mandilah di sungai Yordan. Celupkan dirimu sebanyak 7 kali." Wah, saat itu juga Naaman marah, kesal. Dia marah karena Nabi Elisa tidak mau menemui dia. Dia merasa tidak dihormati. Lalu yang kedua, dia marah karena dia harus mandi di sungai Yordan. Anak-anak tahu, sungai Yordan itu adalah sungai yang kotor, penuh lumpur, bau, menjijikan. Akhirnya Naaman berbalik mau pulang sambil marah-marah dia. Nah, di tengah perjalanan, prajurit-prajuritnya yang mendampingi dia berkata kepada Naaman, "Bapak Naaman, jika Elisa menyuruh Anda melakukan hal yang lebih sulit, pastikan Anda akan melakukannya juga, bukan? Anda akan berusaha untuk melakukannya." Nah, saat ini Nabi Elisa cuma minta satu. Dia meminta Anda untuk mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Tidak susah, bukan? Mengapa tidak kita coba? Akhirnya Naaman mendengarkan apa yang disampaikan oleh prajurit-prajuritnya. Datanglah mereka ke sungai Yordan. Ketika pertama kali Naaman sampai di sana, dia merasa ragu-ragu. Benar tidak nih, di sungai yang begitu kotor dia bisa sembuh? Akhirnya Naaman dengan berat hati dia buka semua bajunya. Ya, kemudian dia masuk ke dalam sungai Yordan. Kemudian dia mencelupkan badannya. 1 kali. Tidak ada perubahan. 2 kali. Belum juga ada perubahan. 3 kali dan seterusnya. Sampai ke 7 kalinya. Saat itulah ketika Naaman keluar dari sungai Yordan. Maka didapatinya lah seluruh bagian tubuhnya bersih. Tidak ada lagi gatal-gatal, tidak ada lagi borok, tidak ada lagi kusta. Dia mendapati seluruh bagian tubuhnya bersih, mulus. Tidak ada penyakit kusta. Nah, saat itu Naaman bersuka cita, dia bergembira. Akhirnya saking gembiranya dia mengajak kembali pasukannya yang begitu besar itu, begitu banyak itu. Dia kembali ke rumahnya Nabi Elisa. Dia membawa semua hadiah yang tadi dia sudah bawa, tapi tidak diterima ya, tidak diserahkan kepada Nabi Elisa. Nah, saat itu dia kembalikan lagi ke Nabi Elisa. Dia mau memberikan begitu banyak hadiah itu kepada Nabi Elisa. Bagaimana dengan Nabi Elisa? Apakah dia mau menerima hadiah itu? Tidak.
Nabi Elisa tidak menerima hadiah dari Naaman karena Elisa berkata bahwa kesembuhan Naaman bukan karena usahanya Elisa, bukan karena perkataannya Elisa, tapi karena kuasanya Tuhan. Nah, kuasa Tuhan nyata kepada Naaman. Naaman sembuh karena Naaman taat terhadap apa yang diminta oleh Nabi Elisa untuk untuk mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Karena Naaman taat, maka Naaman menjadi sembuh. Akhirnya Naaman pulanglah ke negaranya, ke Aram. Dia bertemu dengan keluarganya dengan sukacita. Wah, keluarganya senang sekali melihat Naaman menjadi sembuh. Ternyata tidak cuma keluarganya yang senang, tapi pelayan perempuannya itu juga senang. Karena dia sudah berbagi kepada keluarganya Pak Naaman. Dia sudah menceritakan tentang Nabi Elisa. Dia mau menyatakan imannya kepada Tuhan melalui perkataannya, sehingga Naaman boleh percaya juga bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan orang yang percaya kepadanya. Nah, anak-anak, jika kita mau percaya, mau taat, dan kita juga berani menyatakan iman kita kepada banyak orang di sekeliling kita, maka Tuhan akan memberikan apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, kalau kita taat dan percaya kepadanya. Ayat hafalan untuk minggu depan diambil dari Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Isinya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Ayat hafalan ini dihafalkan ya anak-anak, supaya minggu depan ketika ditanya kalian bisa menjawabnya. Ya. Baik anak-anak, sekarang kita akan menyelesaikan semua rangkaian ibadah kita hari ini. Sebelumnya kita mau angkat satu pujian. Dikatakan bahwa kita mau menyenangkan Tuhan. Itulah kerinduan kita. Kita nyanyi yuk sama-sama ya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Ya anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami boleh menyelesaikan rangkaian ibadah kami dengan baik. Terima kasih buat firman yang boleh kami dengarkan. Biarlah apa yang boleh kami dengarkan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih juga buat guru kami yang sudah mengajar. Berikan hikmat dan berkatilah senantiasa.
Berkati teman-teman kami, walaupun kami berjauhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan mempersatukan kami dalam kasih-Mu. Tuhan Yesus saat ini berdoa buat guru-guru kami, baik yang ada di sekolah maupun yang di sekolah minggu. Tuhan yang memberikan hikmat bijaksanaan dalam mengajar kami. Terima kasih juga buat orang tua kami, Tuhan memberkati, sehingga semua usaha dan pekerjaan papa dan mama kami, Tuhan memberkati juga. Tuhan Yesus saat ini kami dalam suasana penilaian akhir semester, biarlah kami semua Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat sehingga kami boleh mengerjakan soal-soal yang diberikan kepada kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, semua doa dan permohonan kami mau serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat penebus dosa kami yang hidup. Amin. Kita lanjutkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak semua, kita persiapkan hati kita untuk bisa menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Amin. Ya, anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih buat kalian semua yang boleh mengikutinya dari awal. Minggu depan kita akan ketemu lagi. Dan saat ini Tante pesan kepada anak-anak, tetap sehat, tetap jaga kesehatan, dan tetap semangat. Ya? Oke, sampai jumpa lagi. Shalom. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Semua anak-anaknya sedang bermimpi.